Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahlan wasalan, jumpa kembali di channel SNA Rencar. Dalam video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang cara menyewakan mobil lepas kunci yang insya Allah aman. Ada 6 poin atau 6 langkah-langkah yang memang harus kita terapkan saat menyewakan mobil lepas kunci. Insya Allah saya akan bahas per video ya, per video. Jadi ada 6. Nah, yang sekarang berarti yang pertama dulu. Nah, secara umum saya akan ngebahas tentang data pribadi yang pertama. Yang kedua, data perusahaan. Yang ketiga, data keluarga, orang-orang terdekat. Yang keempat, data sosial media. Yang kelima, cara berpikir atau mindset kita ketika melepas mobil, lepas kunci, atau termasuk di sini feeling ya, feeling. Yang keenam adalah yang terpenting. Dan insya Allah yang keenam ini akan saya bahas ini masih rahasia ya, yang keenam rahasia. Yang keenam yang rahasia dan yang sangat penting, yang terpenting. Ini adalah langkah yang nomor 6. Dan ini langkah nomor 6 itu langkah yang pertama yang harusnya kita lakukan. Gitu. Jadi kenapa saya merahasiakan, biar nonton sampai habis ya. Gitu. Oke. Yang pertama, data pribadi. Data pribadi itu umum ya, setiap rental rata-rata rental itu pasti menyewakan mobil lepas cuci pasti minta yang namanya data pribadi. Data pribadi itu kayak KTP, terus SIM, terus kartu keluarga, terus NPWP misalkan. Nah, itu terkait data pribadi. Nah, data pribadi ini saya akan bahas bagaimana cara mengecek keasliannya gitu. KTP itu ada beberapa aplikasi di sosial media, di Google juga banyak. Kalau dulu saya pakai yang namanya, salah satunya durori.com. Itu valid ya, datanya itu kita akan keluar tapi berbayar. Jadi KTP si konsumen ngasih syarat KTP difotoin atau datang langsung. Nah, kita nicknya dimasukin di aplikasi tersebut gitu. Dan sesuaikah aplikasi yang keluar dengan data atau fisik yang kita pegang gitu. Nah, itu terkait KTP tentang data kayak nama, terus tempat tanggal lahir, terus alamat itu ada di Durori. Saya belum update lagi sih. Sudah lama nggak pakai. Tapi itu yang saya praktekkan gitu. Tapi untuk saat ini saya ngeceknya juga bisa di aplikasi lainnya. Banyak lah yang semisal kayak durori.com. Jadi banyak yang semisal itu. Nah, cuman Durori itu berbayar. Nah, tapi insya Allah lebih kuat gitu. Yang kedua, yang KTP ya, yang KTP. Terus ngecek SIM, KK. Nah, kalau KTP, ngecek keaslian KTP itu harus ada yang namanya KK. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memverifikasi ketika kita mau daftar, registrasi kartu baru, kartu SIM. Bukan SIM A, SIM C, bukan. Yang dimaksud data kartu GSM-nya, kartu Tri, Telkomsel, dan yang lainnya. Kan
Sekarang kalau misalnya kita mau registrasi kan harus masukin yang namanya NIK sama kakak gitu. Nah, bisa dicek di situ, masukin, terus kakaknya juga dimasukin. Setelah terverifikasi, baru kita bahasanya kalau di dunia sosial media mah log out. Nah, jadi jangan dipakai. Itu hanya sekedar kita ngecek saja gitu. Terverifikasi berarti benar, NIK sama kakaknya valid gitu. Sama gitu. Itu yang pertama tadi dicek di salah satunya Durori. Nah, mungkin teman-teman rental juga selain Durori banyak lah salah satu cara cek KTP keasliannya gitu. Bukan hanya Durori, itu hanya salah satu aja. Jadi banyak lah untuk pengecekan keaslian KTP. Yang penguatnya adalah kakak keaslian kakak itu harus sama dong dengan sekarang KTP nicknya dimasukin kakaknya beda, gak akan masuk, gak akan terverifikasi. Kalau misalkan kita mau daftar bukan daftar, registrasi kartu gitu, registrasi kartu baru gitu, gak akan terverifikasi kalau KTP dan kakaknya beda gitu. Nah, di NPWP juga salah satunya di Dorori bisa dicek gitu keasliannya. Itu terkait data pribadi. Nah, baru 2 ya cara ngecek keaslian. Yang ketiga cara ngecek keaslian si KTP itu adalah di KTP itu kan ada foto ya. Nah, cara mengecek foto itu benar atau bukan, itu salah satunya adalah pakai NFC. Nah, contoh saya ini pakai HP yang support NFC. Nah, kalau support NFC kita download yang namanya cek saldo. Nah, ini nih. Nah, ini saya bawa KTP, saya udah siapkan KTP saya. Nah, KTP saya. Nah, sekarang kan ini. Caranya cuma ditempelkan dari belakang. Tuh. Teneng. Ada kan ya? Gitu. Itu salah satu penguat. Berarti ini langkah yang ketiga keaslian KTP ya. Nah, pernah kejadian konsumen ketika saya kan setiap konsumen datang ke garasi kami itu KTP-nya diminta karena harus memperlihatkan KTP asli saat mau serah terima mobil. Nah, kita cek di NFC ternyata wajahnya beda. Pernah ada kejadian orang dia datangnya pokoknya laki-laki, pas dicek di NFC itu emak-emak yang keluar itu. Tapi itu bukan berarti KTP tersebut palsu atau data tersebut palsu. Itu bukan berarti seperti itu, karena bisa tertukar. Saya pernah ngobrol waktu itu di kecamatan, Pak ini saya pernah kejadian begini KTP wajahnya gini, pas di NFC kok keluarnya beda. Oh itu ketukar bahasanya. Ketukar, jadi namanya itu harusnya nama saya malah nama orang lain, gitulah kurang lebih penjelasan dari kecamatan gitu. Nah, itu udah 3 ya. 3 cara ngecek keaslian KTP. Nah, paling sekian. Oke, paling sekian penjelasan cara ngecek data pribadi keasliannya ya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama di salah satu aplikasi Durori. Mungkin rekan-rekan yang rental yang lain juga bisa share di kolom komentar apa aja selain Durori. Terus yang kedua dipakai buat mengaktifkan kartu baru. Apakah sama antara nik KTP dengan kakak? Kalau sama pasti terverifikasi. Yang ketiga NFC ini. Oh iya, tambahan yang keempat, di
setiap nomor ya. Kalau ini ngobrolin Telkomsel dulu ya, Telkomsel. Kalau di Telkomsel itu kita bisa ngecek nomor NIK atau nomor NIK dan kakak pastinya ya. Kalau misalkan kita ngaktifin kartu baru, pasti NIK dan kakak itu tercantum ya. NIK dan kakak tercantum. Kalau nggak salah bintang 44 pagar. Sebentar ya. Nah, cara di sini nih. Ini Telkomsel ya. Bentar. Nah, ini keterangan layanan registrasi prabayar, siapkan nomor KTP dan nomor KK Anda. Nah, di sini ada pilihan 1 registrasi, 2 cek status registrasi, 2 unreg. Nah, kita bisa yang nomor 2, cek status registrasi. Nah, setelah cek status registrasi, Anda disuruh memasukkan nomor kartu keluarga, nomor NIK. Nah, setelah dimasukkan nomor NIK, langsung dimasukkan kakak. Nah, setelah masukkan kakak, maka akan tampil. Jadi, nomor tersebut akan misalkan KTP dan kakak ini terdaftar di 3 nomor. 3 nomornya biasa nama sampai ke berapa ya? 08, misal 0853, 20, 30. Nah, langsung ke sananya XXXX. Tapi setidaknya kita tahu gitu. Pas masuk yang menghubungi itu menguatkan ya, menghubungi kita via WA konsumen kita, apakah terdaftar di sini atau tidak. Kalau terdaftar itu hanya menguatkan saja, menguatkan data pribadi dia gitu. Kalau terdaftar berarti dia insya Allah lebih kuat lah. Itu hanya di data pribadi ya, data pribadi. Intinya kita itu ngasih mobil lepas kunci, data pribadinya itu harus kuat. Jadi harus cross check ya, data pribadi juga harus cross check gitu. Oke, sekian video kali ini tentang cara menyewakan mobil lepas kunci yang insya Allah aman. Yang saya bahas dari 6 hanya data pribadi saja. Video selanjutnya insya Allah nanti akan saya bahas. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.